untuk bidding sebagai tuan rumah. Ya, siapa tahu kita masih bisa. Nah, kita juga izin tadi saya melapor ke Bapak Presiden, ada Pak Mensesnek, ada Pak Setkap, untuk juga. I'm so proud, to have Indonesia to fight to qualify to World Cup in the third round. Welcome to Indonesia. I have to express my. Demi keuntungan semata AFF dan FAM Malaysia kompak paksa timnas Indonesia ikut turnamen Piala Super Cup Sukaneka 2025. Begini reaksi Chef Sali usai diutus FAM Malaysia bujuk Indonesia harus ikut turnamen ini. Malaysia beri ancaman begini jika timnas Indonesia tak mau ikut Piala Sukaneka Super Cup. Madam Pang beri tanggapan keras ini kepada FAM Malaysia usai mendengarnya. Erick Thohir bilang begini. Federation of Malaysia baru-baru ini mengumumkan rencana ambisius mereka untuk menggelar sebuah turnamen sepak bola persahabatan bernama Sukaneka Super Cup. Turnamen ini dikabarkan akan melibatkan beberapa negara Asia Tenggara serta tim undangan dari luar kawasan. Salah satu negara yang secara khusus diincar FAM untuk menjadi peserta adalah Timnas Indonesia. FAM menilai kehadiran Timnas Indonesia akan menjadi daya tarik besar mengingat rivalitas kedua negara yang sudah terbangun puluhan tahun. Selain itu, partisipasi Garuda dianggap bisa meningkatkan penjualan tiket dan perhatian media internasional terhadap turnamen ini. Namun, kabar yang beredar di kalangan media olahraga menyebutkan bahwa PSSI belum memberikan jawaban pasti. Bahkan ada rumor bahwa PSSI kemungkinan besar akan menolak undangan tersebut. Alasan yang disebutkan antara lain adalah padatnya jadwal timnas Indonesia dan fokus persiapan menuju kompetisi resmi yang lebih bergengsi. Rumor penolakan ini rupanya membuat situasi semakin panas. Sumber internal FAM mengatakan jika Indonesia benar-benar menolak, Malaysia bisa saja mengambil sikap balasan dengan menolak undangan dari Indonesia di masa mendatang. Langkah ini dipandang sebagai bentuk jawaban diplomatik di dunia sepak bola. Kabar itu sampai ke telinga Madam Pang, Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand yang selama ini dikenal cukup vokal dalam berbagai isu sepak bola regional. Ketika dimintai pendapatnya oleh media Thailand, Madam Pang langsung memberikan reaksi yang cukup mengejutkan. Ia mengatakan bahwa langkah FAM terkesan terlalu memaksa. Menurutnya, undangan dalam sepak bola seharusnya bersifat sukarela dan penuh penghormatan terhadap keputusan setiap negara. Jika memang tidak bisa hadir, ya harus dimaklumi, tidak perlu sampai mengancam atau membuat syarat balasan, ucapnya dengan nada tegas. Pernyataan Madam Pang tersebut langsung menjadi headline di media olahraga Asia Tenggara. Banyak yang menilai bahwa ia sedang mengirimkan pesan halus kepada FAM agar mengedepankan diplomasi yang lebih santun. Di media sosial, netizen pun terbelah. Sebagian mendukung FAM dengan alasan bahwa Indonesia seharusnya mau menerima undangan sebagai bentuk menjaga hubungan baik ke antar negara. Namun sebagian lainnya juru sepakat dengan Madam Pang bahwa memaksa tim lain adalah tindakan yang kurang elegan. Beberapa analis sepak bola menyebut bahwa konflik kecil seperti ini sebenarnya sering terjadi di kawasan Asia Tenggara. Rivalitas yang ketat membuat hubungan antar federasi kadang berjalan di atas batas antara profesional dan emosional. Jika PSSI benar-benar menolak, konsekuensinya tidak hanya pada hubungan bilateral sepak bola, tetapi juga bisa mempengaruhi peluang kolaborasi dalam event di masa depan. Apalagi Malaysia dan Indonesia sama-sama menjadi magnet penonton terbesar di kawasan ini. Di sisi lain, ada pengamat yang menilai bahwa FAM seharusnya mempromosikan Sukaneka Super Cup dengan cara yang lebih kreatif, bukan dengan menonjolkan siapa yang mau dan tidak mau ikut. Sebab persepsi publik terhadap turnamen bisa berubah jika narasinya terlalu mengandung unsur paksaan. Bagi PSSI, isu ini juga menjadi dilema. Menerima undangan berarti harus menyesuaikan jadwal pada timnas, sementara menolak bisa memicu sentimen negatif dari sebagian publik Malaysia. Situasi ini ibarat jalan dua arah yang sama-sama berisiko. Beberapa suara dari kalangan supporter Indonesia bahkan sudah mulai memanas. Ada yang menilai bahwa Indonesia tidak perlu ikut karena turnamen tersebut hanyalah ajang hiburan yang kurang bermanfaat untuk ranking FIFA. Namun, ada juga yang melihatnya sebagai kesempatan untuk mencoba strategi baru, tanpa beban. Madam Pang sendiri menutup komentarnya dengan pesan bijak. Ia mengingatkan bahwa sepak bola bukan hanya soal menang kalah atau gengsi undangan,
melainkan juga tentang membangun jembatan persahabatan antar bangsa. Kalau kita memaksa, yang kita bangun justru tembok bukan jembatan, ujarnya. Kata-kata itu tampaknya menjadi bahan renungan baik bagi FAM maupun PSSI. Dalam sejarah sepak bola ASEAN, sudah banyak contoh di mana kerjasama justru menghasilkan prestasi yang lebih besar dibanding rivalitas semata. Kini semua mata menunggu langkah resmi PSSI. Apakah mereka akan menerima undangan FM dan berlaga di Sukaneka Super Cup, atau tetap pada rencana awal untuk fokus pada kompetisi resmi? Jawaban itu akan menentukan arah hubungan sepak bola Indonesia ke depan. Sementara itu, di Malaysia, FM terus mempromosikan turnamen ini melalui berbagai platform, termasuk menggandeng sponsor besar. Mereka tampaknya tetap berharap Indonesia akan bergabung meskipun rumor penolakan terus berembus. Bagi publik ASEAN, kisah ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, cerita di luar lapangan kadang sama panasnya dengan laga di dalam stadion. Bagaimanapun, hasil akhirnya drama Sukaneka Super Cup sudah berhasil menarik pian luas sebelum bola pertama pun digulirkan. Kalau enggak mau ikut, ya bilang aja, jangan bikin alasan macam-macam. Kita undang dengan baik-baik supaya turnamennya meriah. Kalau mereka merasa terlalu hebat sampai pilih-pilih, ya enggak usah. Nanti kalau kita undang lagi tahun depan, kita pura-pura lupa aja. Aku gak paham kenapa Indonesia ini sombong banget, padahal kalau ikut pun enggak rugi. Ini kesempatan buat main laga uji coba internasional, bisa juga naikkan ranking. Tapi kalau gayanya kayak gini, ya sudah, kita fokus ke negara lain yang lebih tulus main. Woi, geng, kalau mereka nolak ya bagus juga. Jadi enggak ada drama-drama netizen Indonesia nyasar ke page bola kita. Kadang komennya mereka panas banget. Kita bikin turnamen suka-suka kita lah. Yang mau ikut silakan, yang enggak mau ikut ya pergi aja. Indonesia ini kalau diajak pasti mikir lama. Tapi kalau mereka ngajak kita, cepat banget kita sambut, standar ganda banget. Fem udah baik hati mau selamatkan kebosanan latihan mereka. Mereka malah jual mahal. Kalau enggak mau ikut, diam aja. Sudah. Aku rasa kalau Indonesia benar-benar nolak, itu tandanya mereka takut kalah.